Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya mau berbagi pengalaman dan tips ya teman-teman, bagaimana cara menentukan tema atau judul untuk skripsi ya atau tugas akhir. Ya, kita siapkan dulu satu jurnal ya di sini. Jadi penelitian saya di sini yaitu tentang komposit ya. Mungkin teman-teman ada yang pengelasan, logam fisis, perpatahan dan yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan konsentrasi yang teman-teman ambil ya. Oke, jadi di sini jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012 ya, dengan judul Pengaruh Fraksi Volume Serat terhadap Sifat Tarik dan Lentur Komposit Berpenguat Serat Rami dengan Matrik Polyester. Ya, ini penulisnya Iwayan Surata dan kawan-kawan. Nah, di sini jadi tahun dan penulisnya itu harus ada ya. Kadang-kadang ada jurnal yang tidak ada tahunnya. Oke, di sini kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Surata dan kawan-kawan ya. Jadi beliau di sini meneliti tentang pengaruh fraksi volume ya. Apa itu pengaruh fraksi volume? Yaitu dia itu meneliti tentang perbandingan banyaknya volume serat dan matrik ya. Ya, di sini kita tinggal lihat tujuan dari penelitian Iwayan Surata dan kawan-kawan. Jadi tujuan penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh fraksi volume serat di dalam komposit ya. Jadi fraksi volume ini yaitu perbandingan ya, banyaknya volume serat dibandingkan dengan matrik seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana jika misalkan seratnya 50% dan matriknya 50%, kemudian dipotong misalkan dibuat spesimen uji tarik ataupun uji bending, kemudian diuji hasilnya seperti apa ya, apakah hasilnya meningkat atau malah menurun seperti itu kira-kira. Ya, di sini ada dua pengujian ya, di sini uji tarik dan lentur ya. Untuk matriknya di sini menggunakan polyester ya, serat rami berdiameter 0,04 sampai 1 mm. Ya, jadi ini pemilihan serat ya, kita tinggal kira-kira saja ya. Jadi diameter rata-rata, kemudian dipotong dengan ukuran panjang 3 cm ya. Jadi serat dipotong-potong dengan panjang 3 cm. Kemudian direndam dalam larutan alkali 5% NaOH selama 2 jam. Ya, ini untuk cara-caranya nanti teman-teman bisa lihat di video saya. Kemudian matrik yang digunakan polyester jenis Eukalak 157 ya. Kemudian hardenernya Maxpo 1% ya. Ini adalah katalis ya. Ini katalis bisa beli di toko kimia ya. Komposit dibuat dengan teknik hand up ya, metode sederhana ini. Ini umumnya teman-teman yang melakukan tugas akhir menggunakan metode ini karena ini sederhana sekali ya. Nah, di sini variasi fraksi volume serat 5%, 7,5% dan 10% ya. Kita fokus ke sini ya teman-teman. Jadi di penelitiannya Iwayan Surata dan kawan-kawan, mereka meneliti tentang fraksi volume serat yang 5%, 7,5% dan 10% ya. Jadi maksud dari 5% ini 5% serat raminya teman-teman. Ya, jadi otomatis 95%-nya adalah matrik ya atau resin. Ya, di sini 7,5% berarti sisanya matrik seperti itu. Dan sama juga ini yang 10% berarti matriknya 90% ya. Jadi penyusunan pembuatannya disusun secara acak. Nah, ini ada contoh ya teman-teman. Ini contoh pembuatan komposit ya. Ya, ini presentasi 10% ya. Otomatis matriknya adalah atau resinnya 90% ya. Ini mohon maaf ini kurang bagus ya. Sebagai gambaran saja. Nanti bisa lihat di video saya yang lainnya ya. Sampai mana tadi ya? Ya, di sini pengeringan komposit pada suhu 65 derajat Celcius selama 2 jam ya. Kita menggunakan pengeringan manual saja ya, teman-teman nanti. Kemudian ya, ini standar bentuk atau ukuran spesimen
yang akan diuji tarik ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ASTMD 638, jadi tidak harus seperti ini ya. Dan itu kita cari di jurnal ya. Ini juga sama untuk uji bendingnya ya. Jadi ini itu ASTMD 790 ini adalah bentuk ya atau ukuran untuk pengujian untuk spesimen uji bending ya. Oke, ini yang lebih pentingnya kita tinggal cari. Oke, selanjutnya kita langsung lihat saja ya di kesimpulan ya. Jadi untuk memilih judul tentang pengaruh fraksi volume ini, kita tinggal lihat di grafiknya teman-teman. Jadi diusahakan grafiknya itu meningkat ya. Ya, contoh seperti ini teman-teman ya. Di sini hasil uji tarik ya, kita fokus ke sini. Jadi di sini matrik, jadi tidak ditambah serat ya. Jadi ini polosan, ini matrik polosan, tidak ada serat sama sekali. Dan terhitung 0% berarti ya. Berarti ini 0% tanpa serat. Ini hasil ketika dibuat seperti ini. Ketika sudah dibuat seperti ini, kemudian dipotong, dibuat spesimen uji tarik, kemudian diuji tarik dan hasilnya ini 29,60 MPa ya. Kemudian di sini ditambah serat dengan volume serat 5% ya. Jadi kemudian diuji tarik juga ini didapat hasilnya 46,67 MPa. Nah, ya bisa dilihat teman-teman. Di sini semakin banyak seratnya, kekuatan tariknya semakin meningkat. 29, 46, 53, 59. Nah, di sini kita bisa naikkan lagi fraksi volumenya. Karena kenapa? Di sini memiliki kenaikan yang signifikan. Jadi kita tinggal rubah saja ya. Sebetulnya kalau di komposisi itu tinggal merubah variasinya saja ya teman-teman. Jadi tapi pemilihan jurnalnya juga kita harus pintar memilih ya. Jadi jangan asal ambil jurnal, misalkan datanya seperti ini, itu naik turun seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kesusahan nanti untuk menjelaskan di sidang proposal ya, seperti itu. Ya, kalau seperti ini enak sekali, 29, 46, 53, 59. Nah, ini maksudnya semakin banyak serat, maka kekuatan tariknya semakin meningkatnya. Kita bisa tambahkan saja naikkan lagi 10, 12, 13, 14, nah, seperti itu. Jadi judulnya nanti variasinya tinggal kita ganti saja. Nah, untuk cara-caranya cara-cara pembuatannya kita ikuti saja seperti itu teman-teman. Oke, next selanjutnya. Ya, ini hanya grafik saja ya. Ini grafik dan fraksi volume 5%, 7,5, 10 terhadap uji tarik. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, diusahakan kita cari jurnal yang datanya itu naik seperti ini ya. Ya, ini untuk uji tarik, ini untuk uji lentur atau bending ya. Ya, jadi semakin banyak seratnya itu semakin meningkat. Nah, oleh karena itu kita naikin lagi ya fraksi volume seratnya seperti itu. Ini 5%, 7,5%, 10%. Nah, kita di tema tugas akhir kita naikin lagi saja 10, 12 misalkan 14 gitu, seperti itu kira-kira ya. Nah, di situ udah jelas. Nah, di sini untuk hasil uji lentur kita lihat di sini. Ya, seperti itu juga sama. Di sini matrik 0% jadi tanpa serat, kekuatannya 62,99 MPa ya. Ini untuk tegangan lentur ya. Kemudian fraksi volume 7,5% didapat 113,76 MPa. Untuk fraksi volume 10% dengan kekuatan lentur 124,72 MPa ya. Ya, di sini kita lihat juga datanya juga sama ya, bagus sekali. Di sini datanya grafiknya itu naik. Nah, seperti ini. Jadi bagus kita untuk ambil sebagai tema tugas akhir ya teman-teman. Jadi pemilihan jurnal ya, sekali lagi ini menentukan judul kita itu diterima atau tidak ya teman-teman. Jadi diusahakan
datanya itu harus seperti ini kalau untuk fraksi volumenya. Misalkan naik, misalkan seperti itu. Ataupun kadang-kadang ada yang fraksi volumenya itu besar ya, misalkan 50, 60, 50, 60, 80 misalkan. Tapi turun. Nah, teman-teman bisa turunkan lagi saja 50, 40, 30, 20 seperti itu teman-teman. Jadi maksud kita melakukan itu untuk apa? Untuk meningkatkan kekuatan dari penelitian sebelumnya ini teman-teman. Seperti itu. Aduh. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita hanya merubah variasinya saja teman-teman. Jadi teman-teman cari jurnal, ya cari jurnal, kemudian dilihat tujuan penelitiannya apa, kemudian dilihat hasil penelitiannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Ya ini bagus sekali ya. Ini bisa 2 judul ya, 2 judul skripsi teman-teman. Jadi misalkan kita ada teman sekampus yang belum mendapatkan judul, kita bisa kasih ya judul ini. Jadi tinggal dirubah saja ya. Kalau untuk fraksi volume 0%, 5%, 7,5%, 10% ya. Kita naikin lagi saja ya. Jadi di tugas akhir kita nanti 10, misalkan 12, 14 seperti itu ya, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, next. Selanjutnya kita, oh ya saya lupa. Ya, ini untuk data teknis serat ini harus ada ya teman-teman. Jadi ini biasanya didapat dari jurnal ya, dari jurnal. Jadi kita tidak asal ambil bahan atau serat ya. Jadi kita harus ada data teknis ya. Data teknis itu seperti ya, seperti ini. Ini serat sugar. Ini kekuatan tariknya adalah 190. Nah, ini kekuatan tarik. Ini perseratnya ya. Nah, ini yang penting nih, densitas. Jadi ini densitas ini nanti dimasukkan ke bab 3 ya, proses pembuatan. Kalau ya, selanjutnya kita tinggal buat saja ya judul seperti ini teman-teman. Pengaruh fraksi volume serat rami 10%, 12%, dan 14% pada komposit bermatik resin polyester terhadap kekuatan lentur atau bending sebagai alternatif material bumper mobil. Nah, kita jadi kalau untuk skripsi itu harus dicantumkan pengaplikasiannya ya. Jadi bahan kita itu nanti direncanakan untuk apa sih, seperti itu. Jadi di penelitian ini diaplikasikan untuk bumper mobil. Jadi ini harus sinkron ya, harus sinkron dengan jenis pengujian ya. Karena ini uji lentur ya, karena di bumper itu, di bodi kendaraan bumper ya, itu di situ banyak sekali terjadi gaya seperti gaya tumbuk, gaya lentur seperti itu teman-teman. Dan nanti dibandingkan ya dengan standarisasi pembuatan bumper itu berapa kekuatannya, misalkan seperti itu. Jadi hasil penelitian kita ini nanti dibandingkan dengan standarisasi dari bumper, pembuatan bumper ya, mohon maaf. Ya, selanjutnya kita tinggal susun bab 1 ya, pendahuluan. Nah, ini latar belakang ini, semua ini saya copy paste saja dari jurnal ya, copy paste dari jurnal, dan jangan lupa dicantumkan juga sumber-sumbernya ya teman-teman. Oke. Nah, kita jelaskan juga pengaplikasiannya. Bumper adalah sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi tabrakan berkecepatan rendah seperti itu dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca saja ini. Ya, di sini kita juga cantumkan ya standarisasi untuk pembuatan material bumper mobil. Jadi harus memenuhi kriteria ya. Kriteria seperti ini ya yang dijelaskan di sini. Ini sumbernya adalah Christian dan Petra ya, 2010. Ini saya dapat dari jurnal. Ya, untuk uji tarik komposit minimal 0,4 MPa dan uji lentur atau bending untuk pembuatan bumper mobil yaitu 32 MPa ya. Ya, jadi nanti
ketika kita membuat spesimen ya, kemudian diuji tarik ataupun uji bending, kita bandingkan ya dengan standarisasi pembuatan ini. Misalkan hasil dari pengujian kita ya di bawah 32 misalkan, berarti itu tidak memenuhi syarat untuk diaplikasikan ke bumper mobil. Kalau misalkan di atas ini semua ya, jadi kesimpulannya adalah sangat direkomendasikan ya, atau memenuhi syarat untuk diaplikasikan di material bumper mobil seperti itu. Ya, kemudian karena alasan tersebut menulis ingin melakukan penelitian tentang pengaruh fraksi volume serat rami ya, kita teman-teman tinggal ikuti saja 10, 12, 14 pada komposit bermatik resin polyester terhadap kekuatan lentur ya. Jadi saya di sini hanya kekuatan lenturnya saja ya teman-teman, tidak dengan uji tarik sebagai alternatif material bumper mobil. Ya, untuk rumusan masalah teman-teman tinggal ikuti saja kata-katanya seperti ini, tinggal dirubah-rubah saja sedikit. Ya, untuk batasan masalah ini adalah sesuatu yang kita lakukan ya, dilakukan sesuai dengan jurnal tadi ya teman-teman. Jadi di jurnal seratnya sama, serat rami, untuk metode pembuatannya hand layup juga sama ya. Kita ngikut dari jurnal ini, jurnal yang tadi, yang pertama ya. Terus hand layup, kemudian seratnya rami, resinnya polyester dan seterusnya ya di sini. Ini semua saya ikut dari jurnal yang tadi ya teman-teman, yang sudah kita bahas di awal. Ya, tujuan penelitian mengetahui pengaruh variasi fraksi volume serat rami bermatik resin polyester terhadap kekuatan lentur ya. Misalkan teman-teman terhadap kekuatan tarik ya, terhadap kekuatan tarik seperti itu. Ya, di sini ada satu tambahan pengujiannya, ini untuk melengkapi informasi saja. Ini boleh uji SEM ataupun uji struktur mikro ya. Ya, manfaat penelitian, sistematis penulisan. Ya, kita lanjut ke bab 2 ya teman-teman. Di sini kajian pustaka yang sudah kita masukkan. Jadi ini jurnal yang sudah kita bahas tadi ya. Ini sebagai acuan ya teman-teman. Nah, nggak mungkin kan misalkan hanya satu jurnal ya, kita tambahkan lagi jurnal untuk memperkuat ya bahwa penelitian tentang semakin banyak fraksi volume serat ya, semakin banyak fraksi volume serat itu akan meningkatkan kekuatan tarik, akan meningkatkan kekuatan lenturnya seperti itu. Contoh seperti ini ya teman-teman. Jadi ini harus sinkron ya dengan jurnal yang kita bahas tadi ya. Ya, ini Hendrikus dan kawan-kawan 2015 tentang pengaruh variasi fraksi volume serat ya, sama ya terhadap kekuatan bending atau lentur. Nah, ini harus sinkron ya. Ini materialnya polyester ya, sama ya. Untuk seratnya ini serat Agave Cantula ya, beda ya. Untuk pembuatannya sama, metode hand layup. Nah, variasinya ini dia menggunakan 20, 30 dan 40% serat ya. Jadi di sini kesimpulannya juga sama ya. Ketangguhan atau hasil uji dari uji bendingnya itu meningkat ya seiring dengan bertambahnya fraksi volume serat ya. Jadi sama ini hanya memperkuat bahwa penelitian Iwayan Surata yang mengatakan semakin banyak variasi fraksi volume serat, maka kekuatan lentur akan meningkat seperti itu. Jadi ini harus sinkron dengan Iwayan Surata ya teman-teman. Oke, untuk bab 3 astaga. Untuk kali ini ketiga ini sama juga ya, ini harus sinkron. Jadi di sini Haryanto 2015 melakukan penelitian tentang karakteristik alkali ya. Jadi ini hanya penendaman alkali ya, tapi seratnya tetap sama, serat rami ya. Untuk uji lentur sama, masih sinkron dengan variasi perendaman 2, 4, 6, 8 ya. Jadi ini waktu perendaman ya, 2 jam, 4 jam, 6 dan 8 jam. Oke, hasil penelitian menunjukkan pada waktu 2 jam perendaman memiliki kekuatan lentur tertinggi ya, sebesar sekian ya. Jadi
kita menggunakan penelitian ya, perendaman dalam waktu 2 jam. Jadi ini nanti kita menggunakan ini waktu 2 jam ini. Ya, untuk dasar teori tinggal ikuti saja ya. Ini kita bisa copy paste saja di jurnal atau kita ambil dari buku ya. Ya, untuk ini data teknis untuk resin kita masukkan juga, sama ini dapat dari jurnal ya teman-teman. Ini penting nih, densitas ya, densitas resin ini udah ketetapannya dari jurnal ya, 1,6 ya. Ada 1,2, ada 1,6. Ya, sama untuk densitas seratnya juga ini kita dapat dari jurnalnya. Untuk massa jenis serat rami antara 1,5 sampai 1,6 ya. Ini data yang harus kita cantumkan di dasar teori ya, karena ini sangat penting nanti kita masukkan ke bab 3. Ya, untuk yang lainnya teman-teman tinggal baca-baca saja ya. Ya, ini ada skema uji bending ya. Oke, next kita lanjut ke bab 3 ya. Jadi untuk bab 3 ya, kita hanya membuat flowchart saja. Maaf. Ya, teman-teman tinggal baca saja ya. Silakan. Ya, di sini persiapan peralatan dan bahan yang digunakan ya. Jadi pertama ini cetakan komposit 100 dengan ukuran panjang 130, 110 dan 7 mm ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat saja nanti bagaimana cara membuat cetakannya. Jadi saya menggunakan cetakan kaca, di video saya ya ada sekerap, gunting dan yang lainnya. Nah, di sini penting ini alur pembuatan komposit. Oke. Ya, seperti tadi ya, persiapan alat dan bahan, pembelian serat rami di pasaran, proses perendaman. Jadi di sini serat sebelum dipotong itu direndam dulu kalau saya ya di sini. Ya, teman-teman tinggal baca saja ya, pembelian serat rami di pasaran, proses perendaman serat dengan larutan alkali atau NaOH 5% selama 2 jam ya. Nanti untuk penjelasan ini tinggal lihat di video saya teman-teman. Ya, sama proses pemotongan serat dengan panjang 3 cm. Jadi ini saya ikut sama persis dari jurnal yang pertama tadi teman-teman ya. Jadi hanya dibedakan di fraksi volumenya saja ya. Kalau di jurnal yang pertama tadi ya, sebagai acuan itu 5, 7,5 dan 10% ya fraksi volume seratnya. Ya, kita tinggal rubah saja 10%, 12% dan 14% ya. Tapi ingat ya, kita cari jurnal juga jangan asal cari jurnal ya. Jadi datanya kita harus lihat, harus bagus ya. Jadi kita ngejelasinnya nanti enak di sidang proposal ya. Ya, pengeringan komposit selama 5 jam. Nanti teman-teman tinggal lihat saja ya. Oke, jadi ini persamaan ya, untuk pembuatan komposit ya. Jadi ini sumbernya saya dapat dari Gibson ya, rumus persamaan ini, bukunya Ronald Gibson ya. Ini contoh perhitungan untuk yang 10%, otomatis matriknya adalah 90% ya. Jadi teman-teman bisa baca ya. Ya, ini panjang cetakan, lebar cetakan, tinggi cetakan, dikali hasilnya seperti ini, kemudian diubah menjadi senti ya, dan seterusnya ya. Mohon maaf ini saya menjelaskannya cepat ya. Aduh, memorinya sudah mau penuh ini, memori HP penyimpanannya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.